Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik Asrori dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik dari jurusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari Praktikum Ilmu Bahan tahun 2020 dari bab 18 dengan judul Hammer Test. Pada materi Hammer Test ini, saya menggunakan beberapa referensi, yaitu referensi dari SNI ASTMC 8052012, dan juga saya menggunakan referensi dari modul Praktikum Ilmu Bahan tahun 2020. Pada video kali ini, pada bab 18, saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama ada materi praktikum, lalu yang kedua ada maksud dan tujuan praktikum, lalu yang ketiga ada prosedur praktikum, lalu yang keempat ada perhitungan. Yang pertama ada materi praktikum. Materi hammer test adalah suatu metode pemeriksaan mutu beton tanpa merusak beton. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui keseragaman material beton pada struktur. Alat ini sangat peka terhadap variasi yang ada pada permukaan beton, misalnya keberadaan partikel batu pada bagian-bagian tertentu dekat permukaan dan posisi besi tulangan. Lalu ada maksud dan tujuan praktikum, yaitu untuk memperkirakan nilai kuat tekanan beton pada suatu elemen struktur untuk keperluan pengendalian mutu beton di lapangan bagi perencanaan. Lalu peralatan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada seperangkat alat hammer test, lalu ada penggaris. Prosedur praktikumnya adalah yang pertama, tentukan elemen struktur yang akan dilakukan pengujian hammer test sesuai pada jenis elemen. Plat dan dinding beton harus memiliki ketebalan minimal 100 mm dan kolom minimal 125 mm. Lalu yang kedua, pastikan permukaan elemen struktur tidak kasar. Setelah itu, siapkan area minimum seluas 100 mm dikali 100 mm pada area yang sudah dihaluskan. Setelah itu, siapkan 10 titik pengujian dengan jarak minimum antar titik 25 mm. Lalu lakukan pengujian dengan arah pukulan yang sama pada setiap bidang beruji. Setelah itu, tempelkan ujung peluncur pada permukaan titik uji dengan posisi tegak lurus dengan bidang uji. Lalu, tekan tombol pengunci agar pembacaan kuat tekan dapat dilakukan. Setelah itu, lakukan 10 kali pukulan pada titik-titik yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu catat hasil pukulan yang ditunjukkan oleh skala. Lalu hitung nilai rata-rata pembacaan yang didapat. Lalu nilai pembacaan tiap titik tidak boleh memiliki selisih 6 angka terhadap nilai rata-ratanya. Setelah itu, kalikan nilai pukulan rata-rata dengan angka kalibrasi alat. Lalu lakukan pembacaan pukulan sebenarnya dengan bantuan tabel angka pukulan VZ perkiraan kuat tekan beton. Lalu hitung deviasi standar. Setelah itu, hitung kuat tekan karakteristik beton. Dari praktikum yang telah disampaikan, ada perhitungan dengan mendapatkan data yaitu dari ribbon number, yaitu ada 50, 49, 40, 50, 44, 48, 48, 42, dan 38. Lalu angka kalibrasi yang didapat yaitu 0,975. K1 yaitu 1,29 karena ribbon number-nya itu ada 9, dan K2-nya yaitu 1,64. Dari perhitungan ini, pertama yaitu mencari average of ribbon dengan rumus jumlah ribbon dibagi jumlah average ribbonnya yaitu 9.
Sehingga 50 ditambah 49 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 44 ditambah 48 ditambah 48 ditambah 42 ditambah 38 sehingga menghasilkan 409 dibagi dari total ribuan number ini, yaitu berjumlah 9. Sehingga 409 dibagi 9 menghasilkan 45,4. Lalu ada perhitungan dari after calibration, yaitu dari average of ribbon dikali angka kalibrasinya, yaitu dari 45,4 dikali kalibrasi yang didapat, yaitu 0,975. Dan ada perhitungan compression, itu didapat dari grafik. Sehingga dari titik average of ribbon itu 45,4 sehingga menghasilkan compression yaitu 41 Newton per milimeter kuadrat. Lalu ada perhitungan dari deviasi standar, yaitu dengan rumus akar dari average of ribbon ini, akar dari after calibration-nya dikurang compression dipangkatkan 2 dibagi 9 dikurang 1 sehingga 44,265 dikurang 41 pangkatkan 2 dibagi 9 dikurang 1 yaitu 8 sehingga menghasilkan 1,154 Newton per milimeter kuadrat. Lalu ada perhitungan dari kuadran dengan rumus average of ribbon dikurang tanda kurung K1 dikali S, yaitu deviasi standar, dan dikali K2 karena tutup kurung, sehingga 44,265 dikurang tanda kurung 1,154 dikali 1,29 dikali 1,64 sehingga menghasilkan 41,823 Newton per milimeter kuadrat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.